Kata Imam Al-Ghazali, ini tips yang disusun oleh Imam Al-Ghazali di dalam memanfaatkan waktu dan masa. Yani bila selesai kamu, ini merujuk kepada orang-orang yang ada masa untuk mereka yang ingin memanfaatkan masa dengan amalan yang terbaik. Apa itu? Adalah mencari ilmu. Imam Al-Ghazali membagikan ilmu ini kepada dua, ilmu bermanfaat dan ilmu tidak bermanfaat. Maksudnya adalah ilmu boleh dikongsi oleh sesiapa. Orang muslim boleh berilmu, orang bukan muslim juga boleh berilmu. Hanya yang membezakan adalah manfaat. Orang muslim boleh berilmu, tapi kalau ilmunya tidak bermanfaat, maka dia hanya punya ilmu tapi tak bermanfaat. Katanya al-ilmu ilman. Baginda Rasulullah bersabda, ilmu ini ada dua, ilmu fil lisan, di mulut, belum cakap, ya kan? Orang kalau nak bercakap saja boleh saja, ya kan? Hafal saja beberapa hadis, tengok penafsiran para ulama macam mana, dan dia punya suara handal untuk dia ceramah, boleh banting-banting meja sikit, ya kan? Suaranya lantang, susun sikit kalimat indah, apa semua. Turun daripada mimbar, maksiatnya lancar, punya perbuatan dosanya lancar. Ini kan ilmu yang semua orang boleh untuk berlatih. Itu ilmu hanya di mulut sahaja. Ilmu di mulut sahaja. Yang kedua, ilmu fil janan, ilmu dalam hati. Wa dzalika ilmun nafi', dan itu ilmu yang bermanfaat, kata baginda Rasulullah. Di dalam doa baginda Rasulullah, beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Macam mana kita nak tahu ilmu itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ilmu yang ada kepada kita ni bermanfaat atau tidak? Adakah dikatakan orang itu berilmu karena pakaian? Adakah akan dikatakan orang itu alim karena songkok dan serban? Adakah orang itu dikatakan alim karena pakai coach atau pakai tie? Adakah orang itu dikatakan alim karena gelaran yang di awal atau di belakang? Jadi orang berilmu itu yang macam mana? Definisi Imam Al-Ghazali tentang orang yang alim dan ilmunya bermanfaat, yang pertama kata beliau, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kamu pada Allah. Itu yang pertama. Yang memberikan definisi demikian adalah Allah dalam Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi. Sesungguhnya yang punya rasa takut pada Allah itu adalah ulama. Jual beli dia takut pada Allah, tak ada riba. Jujur, amanah. Ekspor import, jujur, amanah. Sebagai seorang accounting, jujur, amanah. Sebagai seorang engineer, jujur. Sebagai pejabat awam, jujur. Ini dia orang dikatakan orang yang di ilmunya bermanfaat. Apa sebab? Praktikalnya ada. Faham dong? Yang pertama, ilmu bermanfaat pada seseorang adalah karena melahirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan kepada kamu kekurangan pada dirimu. Aku silap lah, sepatutnya aku tak maki orang itu. Silap lah aku type dekat komen Facebook itu atau dekat Instagram itu tak elok. Silap lah aku fitnah dia. Silap lah yang mengenalkan kepada dirinya kekurangannya dan aibnya. Dengan kata lain, ilmu tidak bermanfaat adalah ilmu yang mengkorek-korek aib orang lain.
Ada ilmu, aku nak bantai siapa hari ini ya? Aku nak viralkan apa ya hari ini? Ada ilmu, apa ilmunya? Ilmu IT. Ini kan kalau aku combine gambar ini sekarang pun ada AI pulatkan, kita gunakan AI. Oh, si fulan ni famous ni. Berapa dia followers? Oh, 1 juta. Kalau aku gunakan jual barang aku kan guna muka dia. Guna mukanya. Jual barangnya. Dan tidak jujur. Ambil gambar campur-campur situ, cari suara sikit. Saya jual minyak wangi je. Hatta jual Quran. Kalau caranya itu tipu, kan dosa. Ada ilmu IT, digunakan itu ustaz tu kalau berceramah di banyak manfaatnya. Okey, aku potong-potong dia punya pembicaraan yang bermanfaat supaya orang mudah dapat maklumat dan mendapatkan manfaat dalam melakukan nasihat. Alim, pandai, berilmu, ilmu IT-nya digunakan manfaat untuk orang lain dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salah dalam menggunakan kemahirannya. Dan dengan demikian, yang kedua, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang lebih menunjukkan kekurangan pada diri sendiri. Orang yang sibuk mengurus kekurangan dirinya, dia akan kurang sibuk dengan kekurangan orang lain. Tapi yang sibuk dengan kekurangan orang lain adalah orang yang tak pernah tengok kekurangan pada dirinya. Kata pepatah orang munafik ini, kalau nampak dosa orang walaupun sebesar lalat, dia boleh nampak. Dosa dirinya sebesar gajah, dia tak nampak. Orang mukmin kalau nampak dosa kecil, dilihat ia besar. Orang munafik nampak dosa umpama lalat di hidungnya tepis macam ni je, dia terbang. Perbezaan menyikapi kekurangan. Kalau ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menunjukkan kekurangan pada dirinya sendiri. Yang ketiga, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang menambah makrifat kamu dalam beribadah kepada Allah. yakni ilmu yang menambahkan khusyuk dalam ibadah kamu kepada Allah. Yang keempat, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan rasa zuhud di dunia. Artinya apa? Tidak tergelincir, tak terpedaya dengan keduniaan, sehingga ilmunya membimbing dirinya dalam menggunakan dunia dan bukan tamaknya kepada dunia yang membimbing kepada dia, sehingga dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keduniaan. Tapi kalau dia punya ilmu dan ilmunya bermanfaat, ini haram, saya tak boleh, ini halal, saya boleh, ini syubhah, baik saya tinggalkan. Ilmunya membimbing kepada dia dalam hal keduniaan. Yang kelima, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang membuka hati kamu untuk memerhati amal perbuatan kamu, supaya tidak riak, supaya tidak sombong. Saya ada banyak bersedekah ini. Kalau dikira-kira kan 1 kali 10, aku kena bagi tahu orang ramai ini. Riak dia punya amal. Kalau ilmu bermanfaat adalah ilmu yang membimbing dia untuk menyempurnakan amal, untuk berhati-hati daripada hal-hal yang boleh menggugurkan pahala pada amal. Yang keenam, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang boleh menunjukkan kepada kamu tipu muslihat syaitan. Faham tak? Apa tipu muslihat syaitan? Al-ighwa. Al-ighwa, upaya untuk menyesatkan. Syaitan kadang-kadang suruh kita berbuat kebaikan, tapi tujuannya adalah agar supaya tertinggal perbuatan yang lebih baik. Kata syaitan mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, direkod oleh Allah dalam Quran,
Allah larang Nabi Adam makan buah-buahan. Kemudian beritahu kepada Adam, la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan kamu mendekat kepada pokok ini. Dan mendekat jangan, apatah lagi makan. Syaitan beritahu kepada Nabi Adam, ya Adam, kamu tahu tidak kenapa Allah larang kamu makan daripada buah khuldi? Dikasih namanya buah khuldi. Khuld, kekal. Jadi dikemas indah, dipakaikan pakaian yang menarik perhatian. Dalam zaman kita sekarang, kalau mendedahkan aurat, kebebasan, menunjukkan keindahan ciptaan Allah pada tubuh badannya, la haula wala quwwata illa billah. Minum arak tak diberi nama minuman yang merosakkan akal. Tak ada nama arak macam tu. Drinking of life. Apa namanya, Allahu a'lam. Untuk menghilangkan stres. Bagi nama-nama yang cantik dulu. Faham dong? Zina, suka sama suka. Freedom, nama-nama yang digunakan untuk sampai kepada satu keadaan perbuatan itu tidak salah. Jadi dikemas dengan kemasan yang indah, tipu muslihat daripada syaitan. Katanya, kamu tahu tidak kenapa kamu dilarang buah khuldi? Kasih nama pakaian yang indah dulu. Kalau kamu makan, kamu akan jadi dua malaikat, kamu dengan Hawa, atau kamu akan menjadi orang yang kekal di surga. Illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi malaikat, atau kamu kekal di surga. Siapa tak mau jadi malaikat? Siapa tak mau kekal di surga? Nabi Adam ingin dapat itu, padahal itu tipu muslihat daripada syaitan. Dimakanlah itu buah oleh Nabi Adam. Siapa yang buat kerja? Syaitan. Apa kerjanya? Irwa, menipu, mengemas maksiat menjadi indah supaya orang mudah melakukan maksiat. Bahagian daripada ilmu bermanfaat adalah ilmu yang mengajak kepada kita untuk mengetahui tipu muslihat syaitan. Di antaranya, baginda Rasulullah bersabda, orang sebelum tidur itu akan diikat di bagian kepalanya oleh syaitan 3 ikatan. Ada 3 ikatan. Memanglah kita tak nampak, sebab ikatan itu bukan fisikal, tapi adanya upaya gangguan syaitan mengganggu orang yang tidur. Bila waktu subuh sudah tiba atau dia dah bangun malam, syaitan bagi tahu masih lama, 1 jam lagi. Kalau dia bangun awal sebelum subuh 1 jam, 1 jam, setengah jam, tambah lagi tidur setengah jam. Setengah jam kamu boleh bangun pergi sana solat 2 rakaat, sudah masuk subuh sekali kamu boleh solat subuh. Kata syaitan. Dia pun ikut juga. Bukan setengah jam dia. Silap-silap matahari terbit baru bangun. Hatta kadang-kadang subuh sudah azan. Imam tu masih lama. Zikir tu antara azan dengan qamat tu kan, kalau subuh ada lebih daripada biasa 20 minit. Awak 10 minit saja tidur. Itu bahagian daripada tipu muslihat syaitan. Itu 3 ikatan kata Nabi. Yang pertama itu adalah taswif, yang memberitahukan waktu masih lama. Tidur balik. Katanya kalau dia bangun mengucapkan baca doa bangun tidur, 1 ikatan akan terlepas. Kalau dia pergi berwudu, 2 ikatan akan terlepas. Kalau dia salat 2 rakaat, semua ikatan akan terlepas. Jika tidak, sampai terbit subuh, sampai terbit matahari dia masih tidur, bala ala udhunihi asyaitan. Maaf cakap, syaitan kencing di telinga orang itu. Ini kalau ingin tahu orang yang maaf cakap terkena najisnya syaitan adalah orang yang dia bangun
tak bangun subuh. Yang terbit matahari dia baru bangun. Dia kata alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bangun waktu subuh. Kalau ada seorang tok guru tu dia di beberapa sekolahnya ketika kejutkan santri-santrinya tak nak bangun, katanya daripada kamu kena kencing syaitan, baik kau kena kencing manusia. Ya kan, kalau nak dapatkan walaupun kedua-duanya najis, tapi kena syaitan lebih teruk lah. Makhluk yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bala ala udhuni syaitan, dikencingi telinga itu oleh syaitan, adalah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai tergolong daripada orang yang bangun time matahari sudah terbit. Hadam waktu yang perlu kita gunakan untuk mencari ilmu dengan kriteria ilmu bermanfaat. Apakah ilmu bermanfaat? Ilmu yang melahirkan rasa takut pada Allah, ilmu yang mengenalkan tentang kekurangan aib kita, ilmu yang menambah ma'rifat kita kepada Allah dalam ibadah kita, ilmu yang mengurangkan kita tertipu dengan akan keduniaan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa kita ingat selalu kepada akhirat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengenalkan kekurangan yang ada pada amalan kita untuk kita sempurnakan, ilmu bermanfaat adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang tipu muslihat asy-syaitan. Itu ilmu yang bermanfaat. Katanya semua ini saya uraikan di kitab Ihya Ulumuddin. Nah.